Perkenalkan, nama saya Adibasa Siregar dari kelas 11 Farmasi SMK IK Sari Pekanbaru. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sebuah penyakit, yaitu konstipasi atau sembelit. Nah, teman-teman dan adik-adik sekalian pasti pernah mendengar kata konstipasi atau sembelit. Konstipasi atau sembelit merupakan suatu penyakit di mana seseorang buang air besar kurang dari 3 kali seminggu. Jika adik-adik dan teman-teman pernah mengalami hal tersebut, maka silakan menonton video ini agar adik-adik dan teman-teman bisa mengetahui lebih banyak tentang konstipasi dan sembelit. Tahukah teman-teman dan adik-adik bahwa penyebab dari konstipasi atau sembelit itu sangat banyak? Misalnya, pola makan yang buruk, seperti adik-adik yang sering memakan makanan instan seperti Indomie, itu tidak baik untuk pencernaan. Yang kedua yaitu kurang mengkonsumsi serat. Yang ketiga, konsumsi obat-obat tertentu, misalnya obat-obat tekanan darah tinggi. Yang keempat, kurang minum. Yang kelima, kurang pergerakan atau olahraga. Nah, bagi adik-adik dan teman-teman yang kurang berolahraga atau pergerakan, maka hindarilah hal tersebut agar tidak terjadi konstipasi. Yang keenam yaitu kesehatan mental. Yang ketujuh, gangguan hormon seperti diabetes, yaitu hormon yang mempengaruhi yaitu hormon insulin. Yang kedelapan yaitu kebanyakan duduk. Yang ke-10 yaitu sering menahan BAB atau feses. Yang ke-11 yaitu gangguan pencernaan. Nah, gejala dari konstipasi yaitu feses kering, terasa sakit pada saat buang air besar, nyeri perut, dan perut terasa kembung, serta susah BAB, dan pada area dubur akan terasa perih. Konstipasi juga dapat menyebabkan wasir, ambeien, kanker usus, dan kanker rektum. Konstipasi dapat bersifat kronis dan mendadak. Konstipasi lebih banyak dialami oleh wanita atau perempuan dan lansia, serta penderita penyakit Parkinson. Cara mencegah agar tidak terjadi konstipasi atau sembelit yaitu banyak memakan makanan yang kaya akan serat, seperti buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran, beras merah, dan kacang-kacangan. Yang kedua yaitu memperbanyak konsumsi cairan, setidaknya setengah sampai 2 liter per harinya. Yang ketiga yaitu rajin berolahraga dan tidak menahan-nahan buang air besar. Makanan-makanan yang harus dihindari agar konstipasi tidak semakin memburuk yaitu coklat, susu, daging merah, dan makanan-makanan yang mengandung gluten. Simplicia atau bahan alami yang dapat mengatasi sembelit yaitu yang pertama, aloe vera. Aloe vera mengandung anthraquinone glycosides yang dapat mengatasi atau bersifat laksativa. Kandungan kimia dari aloe vera yaitu sebagai berikut. Kemudian, cara pembuatan dari obat herbal aloe vera untuk pencahar yaitu setengah batang lidah buaya, dibuang duri dan kulitnya, pada bagian dagingnya dicincang halus, kemudian diseduh dengan 1 gelas air hangat, kemudian ditambahkan 1 sendok teh atau 1 sendok makan madu ke dalam cincangan aloe vera dan air panas tersebut. Minuman ini diminum sebanyak 2 kali sehari. Yang kedua yaitu ketepeng Cina. Ketepeng Cina ini dapat digunakan sebagai obat sembelit. Nah, cara penggunaan atau pembuatan obat sembelit dari ketepeng Cina yaitu ambil 4-5 daun ketepeng Cina, kemudian rebus, lalu saring, lalu air rebusan diminum. Yang ketiga yaitu daun pare. Daun pare dapat
digunakan untuk mengatasi sembelit. Cara membuatnya yaitu dengan cara ambil segenggam daun pare, kemudian cuci bersih lalu tumbuk halus. Kemudian tambahkan 1 gelas air dan tambahkan sedikit garam atau secukupnya, kemudian saring lalu diminum pada pagi hari pada saat sebelum makan. Yang keempat yaitu dari biji-bijian seperti biji ceramai. Cara pembuatan dari biji ceramai yaitu sebagai berikut. Ambil 1 sendok teh biji ceramai, kemudian haluskan, lalu tambahkan madu 1 sendok, kemudian tambah seduh dengan air panas. Masih banyak lagi contoh-contoh simplicia atau obat herbal yang dapat digunakan untuk menangani konstipasi. Misalnya, yaitu rumput laut atau agar, bidara upas, daun sena, kembang pulu, biji kelabet, PCO atau minyak kelapa, castor oil, minyak zaitun, markisa, temulawak, jarang ulung, kucing-kucingan, dan wungu, dan masih banyak lagi. Contoh obat konstipasi kimia yaitu, contohnya yang pertama yaitu laktulosa. Bentuk dari sediaan laktulosa yaitu sirup. Laktulosa merupakan golongan obat bebas. Manfaatnya tentu sebagai obat konstipasi atau sembelit. Interaksi dari laktulosa jika dikonsumsi bersamaan dengan obat yang lain yaitu efektivitas dari laktulosa akan berkurang. Kemudian, kadar dari laktulosa akan berkurang. Efek samping dari penggunaan laktulosa yaitu mual, muntah, dehidrasi, kembung, aktivitas usus yang berlebih, serta diare. Laktulosa biasanya disimpan pada suhu kurang dari 25 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu bisakodil atau yang namanya patennya yaitu Microlax. Yang ketiga yaitu sena atau daun sena. Bentuk sediaan dari sena yaitu kapsul, golongan obat bebas, kategori obat sebagai obat pencahar. Efek samping dari penggunaan daun sena atau sena yaitu mual, muntah, detak jantung yang tidak beraturan, serta kelemahan otot. Kontraindikasinya yaitu mual dan muntah yang tidak diketahui penyebabnya. Interaksi obatnya yaitu pada saat penggunaan sena ini tidak boleh digunakan bersamaan dengan obat-obat yang lainnya. Kemudian pada saat penggunaan daun sena ini, pasien harus memberitahukan riwayat penyakit seperti pada radang usus. Pada penyakit radang usus tidak dapat menggunakan obat ini secara terus-menerus atau berkepanjangan.